Goresan Aksara, sajikan kisah Amerta. Halo Sobat Dosmaku, kembali lagi bersama kami di Oke Sip. Bersama saya Ayu Arisanti dari tim jurnalis Dosmaku. Oke Sobat Dosmaku semuanya, jadi hari ini ada hal yang spesial. Kenapa begitu? Karena hari ini kita akan ngobrol-ngobrol asik dan tentunya ngobrolin hal yang menarik. Sama seperti nasi goreng Bu Jero yang ada di kantin bawah. Itu sih kata-kata murid-murid Dosma. Oke, jadi hari ini tentunya kita akan ngobrol asik dan pastinya tidak jauh-jauh dari yang namanya dunia pendidikan. Baik itu dari kebijakan-kebijakan ataupun bagaimana perspektif tentang dunia pendidikan. Dan di sini tentunya siapa yang akan ajak saya berbicara tentang hal itu? Tentunya saya tidaklah sendiri, melainkan hari ini saya ditemani oleh Bapak yang sangat spesial tentunya, yaitu beliau adalah salah satu orang yang keren. Kenapa keren? Karena beliau adalah pengawas di SMA Negeri 1 Tembuku, sekolah kita yang tercinta. Bapak, yaitu bersama Bapak IKD Arte SPD. Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu Ayu. Om Swastiastu sahabat dan sahabatku semuanya. Oke, jadi hari ini kita sudah bersama dengan Bapak pengawas kita yang tercinta, yang keren juga. Oke Bapak, sebelumnya ini Ayu mau bertanya-tanya sedikit sama Bapak nih. Sebelum kita lanjut ke obrolan asik kita, mungkin Bapak boleh cerita-cerita dulu, Bapak di mana tinggal sekarang Bapak gitu, asalnya di mana? Oke, terima kasih Ayu ya. Selamat pagi Sobat Dosmaku. Nah, sebelum Bapak nanti diajak bincang-bincang ya oleh Ayu ya, Iya. mungkin perlu perkenalan diri dulu yuk ya. Boleh Bapak. Kan ada patah mengatakan tidak kenal maka tidak sayang gitu ya. Perkenalkan Sobat Dosmaku, nama Bapak IKD Arta. Bapak sejatinya berasal dari Kabupaten Gianyar, tapi dari tahun 2000 kemarin itu sudah menetap di Klungkung gitu ya. Nah saat ini Bapak bertugas di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali selaku pendamping Satuan Pendidikan. Kalau dulu namanya pengawas sekolah yuk. Nah sekarang namanya pendamping Satuan Pendidikan. Nah dalam hal ini Bapak bertugas di beberapa sekolah, salah satunya adalah di Dosmaku ini. Gitu yuk perkenalan dari awal. Nah mungkin nanti Ayu bisa tanya-tanya lah terkait apa kebijakan atau apa yang bisa nanti menunjang proses pendidikan di Dosmaku kita. Oke, tadi menarik sekali Bapak tinggalnya di Gianyar, asalnya di dari Gianyar, Gianyar, sekarang tinggal di Klungkung. Ya. Kebetulan kemarin saya pernah ke Klungkung Pak. Kemana itu yuk? Yang pantai di Wates itu. Oh ya, gitu. Kebetulan sama-sama anak jurnalis juga ke sana dan keren sekali di sana. Iya, kebetulan. Oh jadi Bapak sekarang tinggalnya di Klungkung. Betul. Gitu. Jujur Pak, ini jabatan Bapak itu sangat menarik bagi saya. Kenapa seperti itu? Sepertinya saya kepikiran nih mau jadi kayak Bapak juga deh kayaknya Pak. Iya. Bisa kali ya Pak ya? Betul. Gini. Anak-anak di Dosmaku tercinta. Saat ini ya, profesi guru itu masih dianak tirikan oleh anak-anak kita. Coba anak-anak resapi bahwa sesungguhnya pendidikan kita di Bali membutuhkan ini talenta-talenta yang luar biasa ke depan, sosok-sosok anak-anak muda yang mau mengabdikan dirinya di dunia pendidikan. Kalau Ayu mau ini luar biasa, sudah ada dari dalam dirinya untuk bisa nanti mengabdi di dunia pendidikan. Bagus, coba nanti anak-anak Dosmaku juga kebetulan hari ini saat ini kan sedang anak-anak kelas 12 ya, khususnya ini kan sudah akan mau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, siapa tahu ke depan ada yang mau, ayo bergerak bersama majukan dunia pendidikan. Ayo juga harus ini ke depan yuk. Rencana mau ngambil apa kalau jadi guru? Aduh, spill nggak ya Pak? Nanti ya Pak ya nanti. Iya, ya ada apa-apa. Oke Pak, kan seperti yang Ayu bilang tadi sangat tertarik ya. Kemungkinan juga bagi teman-teman di Dosma itu pasti penasaran sebenarnya sebagai seorang pengawas atau pendamping itu sebenarnya ngapain gitu ya Pak ya. Kalau boleh tahu sebenarnya tugas sebagai seorang pengawas itu seperti apa? Mungkin Bapak bisa sampaikan kepada teman-teman. Oke, terima kasih. Jadi sebagai pendamping satuan pendidikan ya di nomenklatur yang ada saat ini, sejatinya kami itu bertugas mendampingi kepala sekolah di dalam menjalankan tugas-tugas fungsinya di satuan pendidikan. Nah, dalam hal ini tugas kepala sekolah itu ada 3 hal utama. Yang pertama dari sisi kepemimpinan.
Ya, bagaimana sekolah mampu nanti memimpin satuan pendidikannya sesuai dengan arah-arah kebijakan yang ada dari pusat maupun yang ada dari daerah. Yang kedua, kepala sekolah itu juga akan kami dampingi dalam kompetensi sosialnya. Nah, dari bagaimana nanti kepala sekolah bisa mendampingi guru-guru. Kemudian yang ketiga itu adalah membangun kewirausahaan di sekolah. Karena di era sekarang, pendanaan satuan pendidikan tidak hanya bersumber dari pemerintah saja. Bagaimana sekolah bisa mengupayakan nanti pendanaan di satuan pendidikan bisa diupayakan mandiri oleh sekolah. Nah, dalam 3 tupoksi kepala sekolah inilah yang menjadi dasar kami mendampingi satuan pendidikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga akan mendampingi dari sisi regulasi yang ada. Karena kami adalah perpanjangan tangan dari Dinas Pendidikan. Apa nanti regulasi yang ada di Dinas Pendidikan itu yang akan kami cari datanya ke sekolah, potret ke sekolah, untuk kami bawa juga ke Dinas Pendidikan sebagai bahan kami ke depan bagaimana mengembangkan satuan pendidikan khususnya di Provinsi Bali. Nah, yang ketiga, kami juga berperan di samping nanti mendampingi kepala sekolah, kami juga berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan tentunya di satuan pendidikan di sekolah, juga bisa mendampingi guru-gurunya, wakanya, termasuk kalau memang siswa membutuhkan pengawas sekolah dalam prosesnya belajar, tentunya di organisasi, boleh nanti pengawas diajak untuk komunikasi lebih lanjut. Seperti itu, ayo. Oke, menarik sekali. Semakin dikupas semakin menarik ini Pak ya. Saya jadi penasaran sebenarnya perjalanan Bapak menjadi pengawas itu gimana ya Pak? Iya, mungkin Bapak urai dari awal saja. Iya, boleh diceritakan Pak. Pada tahun 2002, bukan 2000, ya benar ya, 2002 itu Bapak menamatkan studi dulu namanya di IKIP Negeri Singaraja. Oke, kemudian tahun 2002, di akhir 2002 Bapak sudah ditugaskan sebagai dulu namanya ada guru bantu. Itu bertugas di SMK 3 Gianyar. Itu tidak lama, cuma 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu ya. 2 minggu terus ditugaskan di SMA Negeri 1 Blabatuh. Itu pada tahun yang sama. Pada tahun 2003 itu ada bukaan CPNS dan bersyukur Bapak beruntung ditugaskan di SMA Negeri 1 Banjarangkan. Nah, kemudian perjalanan di 2011 itu ditugaskan ke SMA Negeri 1 Sumarapura. Ini arahnya ke timur terus sih. Iya. Dan pada saat COVID kemarin ini menarik sekali, Bapak juga pernah ditugaskan di SMA Negeri 2 Kubu Karangasem. Makin ke timur ya? Makin ke timur. Makin ke timur. Nah, seiring perjalanan waktu karena Dinas Pendidikan membutuhkan tenaga pengawas sekolah, kemudian bersyukur juga pada tahun 2024 kemarin Bapak dipercaya sebagai pengawas sekolah di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali hingga saat ini. Ayo gitu. Keren sekali. Iya. Menarik sekali ya kisah Bapak ini, bisa dijadikan pembelajaran bagi saya dan juga teman-teman yang lain tentunya Pak. Oke, sedikit lagi pertanyaan dari Ayu. Kalau dilihat-lihat kan bagaimana terjadinya perubahan-perubahan di dunia pendidikan ini, waduh, sedang hangat dibicarakan gitu ya Pak. Apalagi Ayu sebagai siswa dan teman-teman juga pasti sering kayak scroll TikTok itu, udah ada beritanya. Sekali buka HP udah ada gitu. Ada. Jadi menurut Bapak dengan dunia pendidikan sekarang, bagaimana sih perspektif dari Bapak pribadi terkait dunia pendidikan di sekarang ini? Oke, terima kasih. Nah, sebelum menjawab ke sana yuk ya. Iya. Bapak ingin refleksi dulu. Boleh. Untuk kita semua ya. Tidak hanya anak-anak, termasuk semua guru yang ada di Dosmaku, kalau nanti menonton podcast ini, tolong maknai dengan baik. Siap. Pertama, Bapak ingin kupas. Menurut Ayu ini. Nah, biasanya kan host yang bertanya. Waduh, sekarang coba saya. Bapak bertanya sedikit. Oke, Pak. Menurut Ayu, hakikat pendidikan itu apa sih? Waduh. Jangan gunakan AI ya. Ini saya udah lepas tangan. Hakikat pendidikan. Iya. Kenapa harus ada pendidikan itu dulu? Okay. Apa sih fungsinya di sana? Jawab dengan beberapa kata aja. Kalau secara umum ya Pak, kalau dari perspektif Ayu pribadi, kenapa sih harus ada pendidikan ya? Kalau kita ketahui ketika kita ingin mencapai sesuatu di jenjang yang lebih tinggi, mencapai cita-cita, itulah alasan mengapa kita untuk
berpendidikan. Oh, gitu. Dan selain itu memang banyak sekali kita ketahui bahwa dengan ada pendidikan itu akan menentukan masa depan kita gitu sih Oke. Pak. Kalau secara umum ini Secara ya umum Pak. ya. Ayo jawabnya secara umum aja deh. Nanti kan lebih Oke. dalamnya Bapak. Oke, coba Pak Kupas. Ini kita bahas yang sederhana dulu, Oke, esensialnya ya. Jadi hakikat pendidikan itu kalau kita maknai yang sederhana dulu, Ya. itu adalah memanusiakan manusia. Oke. Oke, Benar. benar ya? Benar, saya pernah dengar ini. Kenapa? Coba bayangkan pada zamannya dulu, kalau kita flashback lagi ke belakang, manusia itu hidup di alam. Peringainya seperti apa yang disediakan oleh alam. Oke? Manusia hidup di alam itu dengan sumber daya yang disediakan oleh alam. Belum ada dunia pendidikan pada saat itu. Kalau kita cermati kehidupan pada waktu itu, coba bayangkan, manusia saat itu, mohon maaf, tidak memakai seragam seperti kita saat ini. Nggih. Kemudian ketika ada masalah saling jambak-jambakan. Ketika ada makanan, berebut. Yang lebih vulgar lagi, kalau belajar biologi ya, Iya. itu dipertontonkan di hadapan orang banyak. Itu belum ada pendidikan. Kemudian berkembang pendidikan-pendidikan itu, karena manusia sejatinya adalah makhluk yang paling sempurna. Ya, kalau di konsep Hindu Bali nanti silakanlah cari itu. Oke. Nah, kemudian beralih ke konsep itu, muncullah pendidikan pada zamannya mungkin belum formal seperti saat ini. Nah, maka sekarang sudah ada pendidikan formal. Intinya adalah kenapa pendidikan saat ini diperlukan, perkembangan teknologi itu ada, jangan lupa esensinya. Bahwa tugas kita bersama, siswa, guru, itu adalah menjadikan manusia itu lebih manusiawi. Kalau di konsep Hindu nanti, manusia dewa itu paling utama. Bagaimana manusia memiliki sifat-sifat layaknya para dewa, kebijaksanaan dan lain sebagainya. Oke, sebelum mengarah ke sana, jadilah manusia utama saja dulu. Jangan sampai dengan adanya pendidikan, mungkin bahasanya lebih kasar Pak sampaikan, nanti terwujud manusia layaknya hewan. Bisa dibayangkan kalau terjadi seperti itu. Maka kewajiban kita bersama, kalau Pak maknai dunia pendidikan saat ini, esensi pendidikan itu harus semua jalan. Esensi pendidikan ada 3. Yang pertama, itu adalah menekankan bagaimana pengetahuan itu harus dimiliki oleh setiap siswa. Pengetahuan itu layaknya banyak sekali. Iya. Kemudian yang kedua, keterampilan. Yang ketiga adalah apa? Bisa pengetahuan, keterampilan, lagi satu apa? Etikanya. Ya, jadi ketiga ini dimiliki oleh siswa, maka Pak yakin konsep hakikat pendidikan itu tadi memanusiakan manusia pasti dimiliki oleh semua unsur yang ada di dunia pendidikan. Ini sudah dalam sekali maknanya. Nah, maka dari itu kami mengajak Semeton Dosmaku atau Sobat Dosmaku, mari kita maknai bahwa di dunia pendidikan, di sekolah kita ini tercinta, kita harus kuatkan ketiga ini. Bagaimana pengetahuan itu dibentuk, keterampilan, dan etika itu tetap dijalankan. Karena Pak yakin di Dosmaku ini adalah benteng karakter. Betul ya? Ayo ya? Iya, seperti itu Rumah mungkin karakter. sederhananya. Iya. Waduh, sangat menginspirasi sekali Pak. Benar-benar dalam sekali maknanya dan sangat mudah diresapi oleh saya sendiri dan pastinya teman-teman juga sebagai seorang siswa. Nanti semoga kalau mereka menonton bisa diambil pesan-pesan positifnya. Iya. Selanjutnya Bapak, karena tadi Bapak sudah menjelaskan bagaimana perspektif Bapak terkait dunia pendidikan. Nah, sekarang yang lagi hangat-hangatnya dan juga sedang berlangsung ini di Dosma itu terkait ujian sekolah Pak. Iya. Ini tuh Ayu baca ya di beberapa berita dan artikel itu sebelumnya kan ujian kita tuh ada ujian nasional Betul, Pak. Kemudian ya. dihilangkan. Iya. Dan sekarang katanya mau kembali digunakan ujian nasional ya Pak ya. Iya. Kalau menurut Bapak gimana nih tentang hal itu? Nah, Boleh kembali disampaikan? ya. Terima kasih ya. Kembali ke esensi hakikat pendidikan tadi. Untuk menjadikan manusia itu lebih manusiawi, yang dibutuhkan oleh kita itu apa? Tantangan. Untuk bisa menjawab tantangan itu
pasti akan melalui yang namanya ujian. Iya. Siapa yang mampu melewati ujian itulah yang akan menjadi manusia yang survive akan kehidupannya. Nah, kita maknai lagi sekarang ya, ujian. Penting nggak ujian itu? Menurut Bapak sendiri sangat penting. Penting Pak, penting. Sangat penting ya. Ujian itu harus dimaknai pertama, itu adalah proses kita mengetahui benar nggak kita sudah mencapai tujuan dari proses belajar kita. Maknai itu dulu. Jangan dianggap ujian itu adalah penentu segalanya, enggak. Karena dari hasil ujian, itu kita bisa bercermin lagi. Oh, kalau hasilnya bagus, apakah kita harus jumawa? Tidak. Kita harus tingkatkan lagi, leverage lagi. Tapi kalau hasilnya kurang bagus, ya silakan lagi ulangi, tingkatkan lagi, gali lagi lebih jauh terkait pencapaian-pencapaian itu. Nah, itu pun semua, kalaupun nanti ujian akan diterapkan lagi, jangan takut. Terutama anak-anak yang kelas 11 sekarang kan? Saya Pak, saya. Ya, silakan. Jangan jadikan itu sebagai beban, ketakutan. Ingat, ketika kita mau meningkatkan potensi kita, maka ujian itu adalah hal yang harus dilewati. Maka jadikan bahwa ujian itu adalah suatu keharusan bagi kita, supaya kita bisa meningkatkan potensi kita. Tanpa kita pernah melewati ujian apapun namanya, termasuk nanti di sekolah ada ujian, itu ya, maknai dengan baik bahwa itu harus kita lewati dan laksanakan dengan sebaik-baiknya gitu. Ayo. Oke, ujian sekolah, ujian hidup aja saya sedang berusaha Pak. Jadi kalau dari yang Bapak sampaikan, jadinya saya belajar untuk mempersiapkan diri di ujian. Kenapa begitu Pak? Karena kadang saya ulangan aja udah takut sekali Pak, udah aduh gitu. Gimana nanti kalau ujian? Tapi setelah penjelasan Bapak, semoga saja terutama teman-teman saya yang kelas 11 nanti semangat. Saya juga semangat. Oh ya Pak, tadi sudah membahas terkait ujian nih. Boleh mungkin Bapak sampaikan harapan-harapan Bapak terkait dunia pendidikan, itu pun pesan-pesan juga untuk teman-teman di Dosma. Sebagai penutup mungkin. Padahal udah mau ngobrol panjang nih ya, sudah di akhir sekarang ya. Oke. Seseru itu ya Pak. Oke, nggak apa-apa. Oke. Oh, semua sobat Dosmaku, jadi pada kesempatan ini seluruh warga Dosmaku, Bapak Kepala Sekolah, seluruh staf, manajemen, kemudian anak-anak semuanya di Dosmaku. Jadi pesan Bapak pertama itu adalah kepada Bapak Ibu guru dan anak-anak semua, maknailah bahwa kita di sekolah itu adalah ingin memanusiakan manusia. Maka selayaknya kita di sekolah melaksanakan tugas-tugas kita dari sisi guru dan siswa pun, bagaimana nanti kita bisa menjadi manusia-manusia yang lebih sempurna. Kemudian yang kedua, terkait dengan kebijakan-kebijakan yang ada di pusat, jangan gundah, ya. Maknai itu sebagai tantangan hidup bahwa kita harus meningkatkan diri sebaik-baiknya ke depan. Ketika kita mampu melewati itu semua, maka kami yakin anak-anakku semua pasti akan menjadi anak-anak yang dibanggakan nanti. Terutama dibanggakan oleh dirinya sendiri, dibanggakan oleh keluarganya, dan yang lebih luas nanti akan dibanggakan oleh seluruh masyarakat. Jadilah anak-anak yang berprestasi, jadilah anak-anak yang memiliki karakter-karakter istimewa. Maka dengan itu, anak-anakku semua, Bapak yakin, kesuksesan akan menggapai anak, kemudian pasti ke depan menjadi cahaya bagi diri sendiri, kebanggaan orang tua, dan sivitas akademika Dosmaku pasti akan memberikan ruang ke depan untuk anak-anak berkontribusi dimanapun berada. Terima kasih. Wow, keren sekali Bapak. Terima kasih untuk pesan dan harapan Bapak. Dan tentunya ini akan menjadikan pembelajaran bagi kami di masyarakat Dosma untuk menjadi lebih baik ke depannya juga, bersama-sama dengan Bapak pengawas juga. Iya, terima kasih Bapak juga diundang nih, mungkin pertama kali ya. Mungkin dari Bapak, Ayu menyampaikan minta maaf jika ada kesalahan dalam ngobrol-ngobrol ini ya. Apa-apa. Dan terima kasih karena juga Bapak sudah menyempatkan dan meluangkan waktunya, senang sekali. Ini adalah salah satu kehormatan bagi Ayu karena bisa ngobrol langsung sama Bapak. Iya, sama-sama Ayu ya. Salam untuk semuanya ya. Oke. Dan Sobat Dosmaku, ternyata sangat seru sekali ya perbincangan kita hari ini.
sampai grogi saya juga udah sedikit hilang. Cara ngobrol saya ini yang tadinya tepo sempet tadi Pak itu langsung hilang sekarang karena udah lega. Terima kasih Sobat Dosmaku juga sudah menemani keseruan saya dan Bapak hari ini. Jadi semoga ada banyak pesan yang bisa diambil dari percakapan hari ini. Jadi sampai jumpa di Oke Sip selanjutnya. Dadah.